Bapak, Ibu sekalian, semoga bisa mendengar suara kami terdengar jelas. Mudah-mudahan bisa terdengar. Kita mulai ya Bapak, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan atau yang mewakili, perangkat daerah penyelenggara sub urusan kebakaran, kepala perangkat daerah yang memiliki fungsi kepegawaian. Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka memenuhi undangan yang telah kami kirimkan pertanggal 3 April terkait dengan koordinasi teknis pengelolaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah. Bapak Ibu sekalian, maksud pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah dalam rangka koordinasi. Kami di Ditjen Adwil, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan damkar dan penyelamatan, khususnya masalah SDM di daerah. Selanjutnya, terkait dengan update regulasi dan info terkini tentang pengelolaan SDM damkar yang telah diterbitkan oleh Pembina Teknis, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya adalah koordinasi terkait sinkronisasi data dari Bapak Ibu sekalian yang telah disampaikan ke kami atau yang akan disampaikan ke kami terkait dengan jumlah aparatur damkar yang ada di daerah, baik itu PNS ataupun non-PNS, penyelenggaraan pengangkatan P3K yang baru saja kita lalui, dan beberapa kegiatan lainnya yang mungkin nanti akan disampaikan melalui diskusi kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, agenda kita pada pagi hari ini adalah penyampaian paparan terkait dengan pengelolaan SDM damkar di daerah, dan selanjutnya akan ada sesi diskusi terkait dengan beberapa hal yang menyangkut pengelolaan SDM. Silahkan disampaikan nanti kepada kami terkait dengan kendala-kendala yang ada ataupun permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian pada sesi diskusi kita pada pagi menjelang siang hari nanti. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Singgi untuk menyampaikan paparan. Silakan Pak Singgi. Baik, terima kasih banyak Bu Grace. Mohon izin Bapak Ibu pejabat di pemerintah daerah yang sudah meluangkan waktu pagi hari ini untuk mengikuti rapat koordinasi teknis pengelolaan SDM damkar dan penyelamatan. Mohon izin sebelum nanti kita memasuki diskusi, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan SDM damkar, terkait dengan update kebijakan nanti juga seperti apa. Bapak Ibu, kita mencoba brainstorming dulu kenapa sih pemadam kebakaran itu aparaturnya perlu diperhatikan. Nah, ini kita melihat data dari beberapa studi menyatakan bahwa setidaknya ada 80.000 pemadam kebakaran yang terluka setiap tahun. Ini persentase yang cukup besar Bapak Ibu, di mana paling besar itu disumbang pada saat mereka melakukan tugas pemadaman di lapangan. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana rekan-rekan pemadam kebakaran yang kita miliki ini harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar kita manage dengan bagus. Nah, setidaknya ada 3 faktor dari beberapa jurnal yang kita ambil, kenapa pemadam kebakaran itu begitu penting. Yang pertama adalah mereka bekerja di lingkungan yang berbahaya, di mana dengan temperatur yang sangat tinggi, beberapa jurnal kesehatan masyarakat bahkan menyampaikan kalau temperatur pada saat kejadian kebakaran itu bisa melebihi temperatur maksimal yang dapat diterima oleh tubuh manusia. Dan ini tentu juga menjadi harus menjadi perhatian kita bersama, pentingnya alat pelindung diri, di mana alat pelindung diri yang dipakai oleh aparatur pemadam kebakaran itu kan berat.
sebagai contoh itu SCBA ya. SCBA harus dipakai pada saat operasi pemadaman, itu lumayan berat. Kemudian setelah dipakai masuk ke dalam situasi yang chaos, karena kita tidak bisa memprediksi pada saat kejadian kebakaran itu di dalamnya itu terjadi apa saja. Apa saja bisa terjadi. Nah, itu kenapa situasi bisa dibilang chaos. Kemudian karena dia pakai APD, akhirnya pergerakan mereka menjadi terbatas. Tetapi dengan pergerakan terbatas tersebut, dengan temperatur yang sangat ekstrim, dengan situasi yang tidak bisa diduga, mereka harus melakukan tugas-tugasnya, yaitu pemadaman api itu sendiri, ataupun ada misi pencarian dan penyelamatan. Ini juga tidak kalah penting, misi-misi penyelamatan, walaupun tidak ada kebakaran, tetapi mereka melaksanakan misi-misi penyelamatan yang kadang juga membahayakan jiwa mereka. Contohnya misalkan penyelamatan ada operasi tangkap ular, Bapak Ibu ya. Kemarin saja kejadian ada ketua asosiasi, kalau saya tidak salah, ketua asosiasi pokoknya perkumpulan ular lah gitu ya. Itu dipatok ular. Akhirnya pada saat itu pelatihan ya di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dipatok ular, pada saat latihan akhirnya masuk rumah sakit sekitar 2 minggu dan akhirnya meninggal dunia. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini juga dilakukan oleh rekan-rekan kita pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah. Nah, ini juga harus perlu perhatian kita bersama. Oleh karena itu, karena beberapa faktor tadi, akhirnya perlu sebuah manajemen kinerja aparatur pemadam kebakaran yang harus kita perhatikan bersama, di mana ada proses seleksinya itu seperti apa, kemudian penunjukan perubahan peran aparatur itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang duduk di struktural itu harusnya seperti apa sih, kemudian pasukan-pasukannya harusnya seperti apa, harus punya kompetensi yang khusus seharusnya, sehingga perlu ada pelatihan kompetensi, keterampilan, dan ilmu pengetahuan, serta harus ada penilaian secara kontinu terhadap kinerja mereka di tempat kerja. Nah, ini peran strategis para atasan langsung untuk dapat memanage kinerja mereka, supaya mereka tidak lost control, kerja semau mereka sendiri, gitu. Harus dapat mendukung organisasi pada prinsip. Kemudian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kita ketahui sendiri bahwa SDM menjadi salah satu hal penting dalam pencapaian SPM pemadam kebakaran yang telah diatur dalam Permendagri 114 tahun 2018, di mana SDM pemadam kebakaran dan penyelamatan menjadi salah satu mutu layanan yang harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu, berikut kami sajikan data sebaran aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia. Data ini kami update per November tahun 2022. Ini juga hasil laporan dari Bapak Ibu semua. Memang belum seluruh daerah melaporkan. Nah, kalau kita lihat sebaran aparatur ini, memang sebagian besar aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan itu ada di Jawa dan Sumatera, di mana secara tipologi daerah didominasi oleh daerah perkotaan. Kalau kita lihat Maluku, Papua, kemudian Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara itu masih relatif kecil untuk jumlahnya. Kemudian juga diikuti dengan kepadatan penduduk. Kita tahu sendiri bahwa masyarakat Indonesia itu sebagian besar ada di wilayah Jawa dan Sumatera. Ini juga salah satu alasan kenapa paling banyak jumlah pemadam kebakaran dan penyelamatan itu ada di Jawa dan Sumatera. Sedangkan untuk komposisinya sendiri, Bapak Ibu, untuk aparatur pemadam kebakaran di daerah itu masih didominasi oleh tenaga non-ASN. Ini data yang sudah masuk itu ada 73% dari total 76.000 sekian. Nah, ini yang PNS 27% itu saja itu berasal dari tenaga strukturalnya juga masuk ke situ, sehingga kalau non-ASN ini kan sebenarnya paling banyak mereka yang bekerja di lapangan, Bapak Ibu ya, yang tenaga operasional. Nah, itu ada 73%, kecuali Provinsi DKI Jakarta, laporan yang kami terima itu sudah didominasi oleh PNS. Tapi memang jumlah non-ASN-nya masih sangat besar mereka PJLP.
Nah, ini kalau kita lihat komposisi Damkar PNS-nya itu paling besar ada di Sumatera, Bapak Ibu ya. Kalau kemudian diikuti Jawa masih, kemudian Sulawesi dan lain-lain. Nah, ini juga jumlah sebentar. Kalau ini jumlah per provinsi Bapak Ibu ya, ini paling banyak ada di DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Provinsi Jambi. Ini 5 besar dengan jumlah aparatur pemadam kebakaran terbanyak. Tetapi data ini memang sebenarnya dapat kita katakan karena belum seluruhnya masuk Bapak Ibu ya. Jadi daerah-daerah khususnya Indonesia Timur itu sebagian besar belum melaporkan data ke kami, juga belum melakukan penghitungan kebutuhan. Nah, terkait dengan arah kebijakan pengelolaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, Kementerian Pan-RB pada tahun 2022 telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2022, di mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Menteri Nomor 41 tahun 2018 tentang rumpun jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah. Nah, dengan adanya peraturan menteri tersebut, Kemenpan RB telah menindaklanjuti juga dengan keputusan Menteri Pan RB tahun 2022 itu nomor 1103, di mana di situ tidak ada nomenklatur rumpun jabatan pelaksana untuk pemadam kebakaran. Kalau di Permenpan 41 itu ada 3 rumpun jabatan pelaksana untuk pemadam kebakaran, yaitu Pranata Pemadam Kebakaran, Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, dan Analis Kebakaran. Nah, dengan terbitnya Permenpan 45 kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pan RB nomor 1103 tahun 2022, 3 nomenklatur rumpun jabatan tersebut dihapuskan, sehingga arah kebijakannya adalah seluruh pelaksana nanti juga harus masuk ke dalam jabatan fungsional tertentu. Nah, untuk Damkar itu sudah ada 2 jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional pemadam kebakaran yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2019 dan juga jabatan fungsional analis kebakaran yang diatur di Permenpan RB 17 2019. Nah, Bapak Ibu, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa tidak seluruh pegawai di Damkar itu harus menjadi JF Damkar dan JF Analis Kebakaran. Jadi kalau untuk tenaga administratif lainnya, itu silakan menggunakan nomenklatur jabatan fungsional lain, atau jika masih ada rumpun jabatan pelaksana yang diatur dalam Kepmenpan RB 1103 tahun 2022, itu bisa mengambil di situ. Misalkan sebagai contoh, Bapak Ibu, staf yang masih ada di sekretariat, misalkan di bagian perencanaan. Nah, berarti tidak perlu yang bersangkutan didorong, dipaksakan untuk masuk ke JF pemadam kebakaran atau JF analis kebakaran. Tapi dicarikan sesuai dengan tugas yang memang mereka lakukan. Kalau di perencanaan berarti jabatan fungsional perencana, nanti instansi pembinanya adalah Bappenas. Misalkan lagi yang di sekretariat di bagian tata usaha, jangan dipaksakan masuk ke Damkar Bapak Ibu. Nanti kalau mereka kesulitan juga kasihan juga. Nanti kasihan individu Bapak Ibu yang menjabat, kasihan juga organisasi secara kinerja juga tidak akan maksimal dapat dicapai. Kalau di TU ya carikan jabatan fungsional arsiparis. Nah, contohnya seperti itu. Jadi jangan semua dipaksakan karena jabatan fungsional pemadam kebakaran, karena tugasnya ada di Dinas Damkar, jadi maunya JF pemadam kebakaran. Tapi nanti kalau disuruh ada kejadian kebakaran, turun memadamkan api nggak mau. Nah, ini juga salah juga. Nah, kemudian untuk PNS yang misalkan tadi untuk perpindahan rumpun jabatan pelaksana ke jabatan fungsional tertentu, ini bisa melalui perpindahan dari jabatan lain. Tentu ada beberapa persyaratan, termasuk nanti harus lulus uji kompetensi. Nanti kita akan bersurat, mungkin bulan depan Bapak Ibu, kita akan bersurat ke seluruh daerah Indonesia untuk mengusulkan daftar nama yang akan diikut sertakan dalam proses uji kompetensi. Nanti kalau setelah Bapak Ibu ikut uji kompetensi dan dinyatakan lulus,
nanti baru kami rekomendasikan untuk dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional. Tentu nanti ada beberapa persyaratan, nanti akan kita jabarkan dalam surat. Kemudian in-passing ini sudah kami tutup, jadi tidak perlu saya jelaskan. Kemudian promosi. Nah, promosi ini kalau informasi dari BKN, itu belum ada satu jabatan fungsional di Indonesia yang ada pegawainya itu masuk melalui jalur promosi, karena ini cukup rumit, Bapak Ibu. Jadi harus ada beberapa dokumen yang diakui di tingkat nasional terkait dengan penghargaannya dan lain-lain. Kemudian untuk pengangkatan pertama, ini khusus untuk jalur CPNS. Jadi ada formasi CPNS. Nah ini tanpa syarat pengalaman kerja. Jadi fresh graduate itu bisa masuk. Gitu. Nanti lewat jalur CPNS. Kalau SMA sederajat itu bisa masuk ke JF Damkar. Kalau sarjana itu di JF Analis Kebakaran. Nah, terkait dengan tenaga kontrak, tenaga harian lepas Bapak Ibu, itu bisa masuk melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemadam kebakaran dan analis kebakaran sudah merupakan salah satu jabatan fungsional, salah dua jabatan fungsional yang dapat diisi melalui jalur seleksi P3K. Jadi silakan Bapak Ibu pemerintah daerah yang THL-nya masih banyak, silakan diusulkan formasi untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, seleksinya bagaimana? Ada dua alur seleksi yang harus diikuti. Pertama adalah seleksi administrasi. Di seleksi administrasi ini ada syarat wajib dan ada syarat wajib tambahan. Syarat wajib itu yang mutlak dipenuhi Bapak Ibu, itu sudah ada di PP-nya, nanti silakan dibaca. Nah, syarat wajib tambahan untuk pemadam kebakaran itu harus ada surat keterangan kerja. Nah, surat keterangan kerja ini harus benar-benar dipahami oleh Bapak Ibu, khususnya pejabat tinggi pratama di perangkat daerah penyelenggara suburusan kebakaran atau kepala dinasnya, kelas 1 PPBBBD. Surat keterangan kerja itu bukan berarti diberikan ke seluruh tenaga ataupun aparatur yang bekerja di Dinas Damkar. Surat keterangan kerja adalah surat keterangan kerja yang bersangkutan memiliki pengalaman melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan lowongan. Jadi kalau misalkan ada formasinya adalah JF Pemadam Kebakaran, yang seharusnya berhak mendapatkan surat keterangan kerja hanya mereka yang pernah melakukan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, itu juga perlu dipahami Bapak Ibu, ini menjadi filter. Jangan sampai nanti Bapak Ibu semuanya dikasih surat keterangan kerja, akhirnya Bapak Ibu sendiri yang komplain, waduh yang keterima ternyata mereka yang belum pernah ikut diklat, yang belum pernah melakukan tugas pemadaman sama sekali, nanti pas sudah menjadi P3K pemadam kebakaran, ada kejadian kebakaran nggak mau kerja. Nah ini jangan sampai nanti di belakang seperti itu, sehingga diperlukan proses filter lebih awal. Nah nanti verifikasinya ada di panitia seleksi daerah. BKD-nya nanti akan melakukan verifikasi. Nanti juga harus ada koordinasi intens dengan dinas dan BKD selaku Panselda, karena P3K ini untuk saat ini masih dibuka untuk umum Bapak Ibu, walaupun ada surat keterangan kerja, tapi dari swasta, kalau yang bersangkutan pernah melakukan tugas pemadaman itu boleh mendaftar. Gitu. Jadi nanti harus ada surat keterangan kerja dari Kepala Biro SDM di tempat yang bersangkutan bekerja. Nah, untuk seleksi administrasi, Bapak Ibu, kami tekankan sertifikat pemadam kebakaran atau sertifikat misalkan pemadam 1 dan sebagainya, itu bukan menjadi syarat wajib. Jadi yang punya sertifikat atau tidak punya sertifikat itu silahkan mendaftar. Tetapi yang punya sertifikat nanti pada saat pendaftaran sudah diupload, itu nanti akan mendapatkan nilai tambahan pada saat proses seleksi kompetensi teknis saja. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ada 4 kompetensi. Kalau sudah lolos administrasi, nanti akan masuk ke seleksi kompetensi di sini.
Nah, kompetensi teknis ini yang hanya bisa didukung oleh sertifikat. Jadi kalau sertifikatnya sertifikat Kementerian Dalam Negeri, berarti nanti akan dapat 25% kali 450. Bapak Ibu sudah punya celengan 112,5 lah. Itu di kompetensi teknis. Nah, manajerial, sosiokultural, dan wawancara masing-masing punya passing grade dan tidak bisa didukung oleh sertifikat. Jadi sertifikat yang dipunya itu hanya untuk menambah nilai ini saja, untuk memenuhi passing grade. Yang ini mutlak nilai pengerjaan pada saat CAT. Gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan ini nggak lulus, punya sertifikat, bisa didongkrak nilainya. Tapi kalau ini nggak lulus pada saat CAT, ya berarti akan gagal. Gitu. Nah, ada diskusi berkembang, selain seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, kemarin ada beberapa masukan, adanya seleksi kompetensi tambahan. Misalkan kemampuan fisiknya, jadi ada ujian semapta, praktek. Nah ini Ibu, suara saya tersambung Bapak Ibu? Ya, saya ulangi ya. Jadi untuk seleksi ini ada materi diskusi, ada seleksi kompetensi tambahan. Selain administrasi dan kompetensi teknis ini, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ada pertimbangan untuk menambahkan seleksi kompetensi tambahan, ujian semapta ataupun ujian praktek. Tetapi ini masih menjadi diskusi Bapak Ibu, belum menjadi kebijakan final. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk pemerintah daerah sebelum pengusulan formasi, nah ini formasinya sebenarnya juga sudah dibuka saat ini untuk formasi tahun 2023, Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan BKD atau bagian organisasi. Untuk e-formasi itu sudah dibuka sampai dengan 30 April, kalau tidak salah ya. Nanti silakan Bapak Ibu berkoordinasi, kalau nanti tidak diusulkan berarti sampai dengan 30 April, berarti tidak akan ada formasi untuk pemadam kebakaran di tempat Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki rekomendasi dari kami, silakan digunakan. Kalau belum, nanti sembari Bapak Ibu mengusulkan formasi, silakan mengusulkan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional. Ini bisa menjadi, nanti hasilnya ini bisa digunakan untuk mengisi ABK. Jadi jumlahnya nanti, jumlah yang didapat dari hasil penghitungan berdasarkan pendekatan peralatan kerja untuk JF Damkarnya. Jadi misalkan mobilnya ada berapa, nah itu dihitung untuk kebutuhan jabatan fungsional pemadam kebakaran. Sedangkan untuk analis kebakaran itu dihitung berdasarkan objek kerja dan tugas serta wenang. Nanti Bapak Ibu silakan kontak kami melalui helpdesk, nanti di akhir slide akan ada nomor helpdesk-nya. Kalau yang belum mengusulkan, silakan mengusulkan, nanti kami berikan format Excel-nya, Bapak Ibu tinggal mengisi. Karena per 14 Maret tahun 2023 itu sudah ada 311, baru 311 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Ini surat sudah kami terbitkan pada tanggal 10 Mei tahun 2022, tapi sampai saat ini masih banyak sekitar 234 yang belum mengusulkan. Nah ini Bapak Ibu silakan dilihat, misalkan ini Aceh itu 13 yang belum mengusulkan. Kalau yang sudah semua, provinsi dan kabupaten kota itu ada 4, Bangka Belitung, DIY, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Ini sudah semua, baik provinsi ataupun kabupaten kotanya. Yang lain itu belum. Misalkan ini Aceh itu 13 yang belum, kemudian Bengkulu ada 4, kemudian Jambi itu masih ada 6, dan sebagainya. Ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian ini untuk rekapitulasi usulan jabatan fungsional Bapak Ibu kebutuhannya, seharusnya sudah ada sekitar 68.000 Bapak Ibu pejabat fungsional, tapi saat ini baru ada 33.000 aparatur, sehingga masih ada kekurangan personil.
Nah, kekurangan personil ini bisa menjadi salah satu pintu masuk adanya kekacauan di pemadam kebakaran. Misalkan terkait dengan keselamatan petugas. Keselamatan petugas itu menjadi salah satu hal dasar yang diajarkan dalam Diklat Pemadam 1. Itu materi yang sangat dasar yang harus dimiliki oleh aparatur pemadam kebakaran, khususnya yang operasional. Ataupun nanti untuk yang diklat tingkat lanjutan, misalkan inspektur dan sebagainya. Ada materi terkait keselamatan petugas di situ, tetapi dengan jumlah aparatur yang saat ini ada potensi bahaya yang mengintai pada setiap individu aparatur pemadam kebakaran. Misalkan yang bersangkutan mengalami kelelahan karena misalkan waktu piketnya menjadi berlebih. Kemudian mobil pemadam kebakaran yang harusnya digawangi oleh 6 orang, tetapi karena terjadi kekurangan personil hanya diisi 2 atau 3. Nah, ini tentu juga sangat membahayakan. Jadi mereka ini bekerja dengan resiko yang memang di depan mata. Di depan matanya mencolok sekali gitu, karena mereka sendiri bisa merasakan kekurangan pegawai itu. Jadi ini tolong menjadi perhatian kita bersama. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan usulan kebutuhan, banyak sekali pemerintah daerah yang berhenti setelah mendapatkan rekomendasi kebutuhan. Suratnya tidak diproses lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah usulan kebutuhan itu disampaikan ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Setelah itu kami akan melakukan proses verifikasi dan validasi data. Kemudian kami menerbitkan rekomendasi kebutuhan di angka 2 ini, dan hasilnya juga kami tembuskan ke Kementerian Pan-RB. Jadi Bapak Ibu, data yang sudah masuk, yang sudah mendapatkan rekomendasi, itu datanya sudah masuk ke Kementerian Pan-RB. Tinggal Bapak Ibu menindaklanjuti dengan mengusulkan persetujuan kebutuhan dan mengusulkan formasi. Nah, mayoritas Bapak Ibu yang sudah mendapatkan rekomendasi itu berhenti di nomor 2 saja Bapak Ibu. Surat rekomendasi kami berikan sudah tidak ditindaklanjuti. Nah, sekarang yang belum menindaklanjuti silakan ditindaklanjuti untuk mengusulkan persetujuan kebutuhan dan mengusulkan formasi. Nah, angka 3 dan angka 4 ini bisa dilakukan bersamaan. Misalkan dalam bulan ini kan e-formasi sedang dibuka. Jadi e-formasi ini tidak dibuka setiap saat Bapak Ibu. Nanti silakan berkoordinasi dengan DKD, itu ada periodenya. Nah, kebetulan sekarang sedang dibuka oleh Kementerian Pan-RB untuk pengusulan formasi. Ini formasi harus mutlak diusulkan untuk melalui e-formasi untuk CPNS dan P3K. Sedangkan nanti untuk kebutuhan, persetujuan kebutuhan itu silakan berkirim surat biasa. Itu melalui nanti email dari Kementerian Pan-RB. Di surat rekomendasi yang kami berikan itu sudah kami cantumkan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengusulkan persetujuan kebutuhan ataupun mengusulkan formasi, baru Kementerian Pan-RB akan menerbitkan persetujuan kebutuhan dan penetapan formasi. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, kebutuhan dan formasi itu berbeda. Kemudian kita bergerak terkait dengan bagaimana sih peningkatan kompetensi aparatur pemadam kebakaran. Nah, mereka harus diberikan pendidikan dan pelatihan Bapak Ibu, di mana Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang diklat bagi aparatur damkar dan penyelamatan. Ini Peraturan Menteri Dalam Negeri hanya mengatur untuk PNS dan P3K, serta relawan kebakaran boleh di situ. Nah, bagaimana dengan tenaga harian lepas? Karena banyak sekali pemerintah daerah yang inspektoratnya itu tidak memperbolehkan THL itu diberikan diklat, pakai APBD. Nah, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat per tanggal 19 Januari 2023 untuk bisa dijadikan pegangan bagi Bapak Ibu untuk memberikan diklat untuk tenaga harian lepas yang sudah ada di tempat Bapak Ibu. Nah, silakan dilakukan untuk diklat teknisnya bagi THL, namun hanya dengan mekanisme in-house training, menggunakan APBD masing-masing.
Nanti kalau ada update kebijakan dengan pembiayaan lain nanti akan kami informasikan. Tapi saat ini yang sudah ada dasar hukumnya adalah melalui mekanisme in-house training untuk tenaga harian lepas dengan APBD murni. Nah, nanti mekanismenya silahkan bersurat ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, nanti akan kita berikan rekomendasi termasuk kita berikan kode verifikasi. Jadi di Permendagri 86 itu kami ada kewajiban untuk melakukan verifikasi data peserta. Jadi setelah kita verifikasi, kita akan berikan kode verifikasi per individu. Jadi nanti surat Bapak Ibu untuk pelaksanaan in-house training nanti disampaikan ke kami beserta dengan daftar calon peserta. Nanti harus ada surat sehat dan sebagainya. Karena apa Bapak Ibu, surat sehat tersebut sebenarnya menjadi tameng kita karena itu menjadi hal yang penting. Jangan sampai ternyata orang yang sakit, pernah patah tulang, kita paksakan ikut diklat karena kita tidak pernah tahu yang bersangkutan punya riwayat seperti itu dan tidak melapor, misalkan. Pada saat pertengahan kegiatan diklat, yang bersangkutan ternyata sakit, kemudian menuntut. Nah, ini juga kita harus antisipasi, Bapak Ibu. Kita paling tidak harus tahu profil kesehatan dasar masing-masing aparatur. Gitu. Jadi kita pada saat pelaksanaan selesai tidak ada masalah. Nah, kode verifikasi nanti yang kita berikan nanti akan digunakan untuk bahan verifikasi sertifikat bagi tenaga harian lepas yang akan mengikuti seleksi P3K. Ini untuk sertifikat yang ditandatangani mulai tahun 2023. Jadi nanti kita akan berikan menu pencarian kode verifikasi di website Ditjen Bina Atwil sehingga nanti bisa digunakan oleh panitia seleksi daerah untuk mengecek ya, melakukan pengecekan sertifikat ini benar atau tidak, sah atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini informasi saja Bapak Ibu di tahun 2022 itu sudah ada beberapa daerah yang sudah melakukan diklat. Ada sekitar 700-an daerah tahun 2022. Nah, untuk 2023 sementara baru 4 daerah yang melakukan in-house training, tapi untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu kemarin bersamaan ya untuk diklat pemadam 1 dan inspektur. Jadi totalnya ada sekitar 817 untuk tahun 2022 dan 2023. Nanti tahun ini masih akan berlanjut kegiatannya. Misalkan di bulan depan itu akan ada Kampar, kalau tidak salah Kabupaten Kampar, kemudian Tangerang, Lombok Timur, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk sertifikat ini, khususnya yang untuk ini Bapak Ibu ya, kode verifikasi dan sebagainya, ini mohon dipahami dengan baik. Jangan sampai nanti rekan-rekan kita sudah melakukan diklat, ternyata sertifikatnya tidak bisa diakui. Nah, ini juga jangan sampai nanti menjadi beban, jangan sampai menjadi masalah bagi teman-teman THL kita. Nah, untuk upaya sertifikasi itu Bapak Ibu, kami mendorong Bapak Ibu di pemerintah daerah untuk melakukan in-house training. Karena apa? Karena jangan sampai nanti ternyata kebijakan nasional sertifikat untuk saat ini memang belum digunakan syarat wajib Bapak Ibu ya, yang tadi saya sampaikan di depan. Tetapi ada kemungkinan nantinya sertifikat itu akan dijadikan syarat wajib. Jadi yang tidak punya sertifikat tidak boleh mendaftar. Itu bisa saja terjadi dinamika kebijakan itu. Nah, jangan sampai nanti kalau sudah ada kebijakan seperti itu, Bapak Ibu ternyata THL-nya belum pada ada sertifikat pemadam 1. Padahal itu harusnya materi dasar yang kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu aparatur pemadam kebakaran. Bapak Ibu untuk in-house training, oleh karena itu kita sangat dorong in-house training itu karena apa? Karena kami pandang ini lebih efisien, sangat efisien. Kalau tidak salah, saya tidak terlalu paham detail anggarannya seperti apa, breakdown-nya seperti apa, tapi mungkin dengan misalkan anggaran 200 juta, gitu, itu bisa untuk 50 orang Bapak Ibu, 50 orang, 80 orang itu bisa. Membandingkan kalau Bapak Ibu harus mengirim ke daerah lain, anggaran 200 juta itu belum tentu bisa untuk 10-20 orang Bapak Ibu. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan yang sangat baik. Bapak Ibu silakan dilakukan in-house training. Nanti untuk ini silakan konsultasi dengan kami lebih lanjut.
Nah, terkait dengan rakortek yang kali ini kita laksanakan Bapak Ibu, nanti kami juga mohon masukan, diskusi juga, dan nanti kami juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang misalkan Bapak Ibu pertanyakan. Setelah itu nanti akan ada tindak lanjutnya Bapak Ibu, beberapa masukan pasti akan kami catat dengan baik untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan ke depan, dan juga yang paling mendasar Bapak Ibu adalah laporan kondisi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah. Nah, poin nomor 1 itu merupakan baseline kita untuk bergerak maju, karena apa? Kita sudah beberapa kali berdiskusi dengan Kementerian Pan-RB, dengan BKN, untuk mencoba mengusulkan misalkan ada afirmasi-afirmasi lainnya selain sertifikat untuk pengangkatan P3K bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Misalkan sertifikasi kah yang tadi menjadi syarat wajib tanpa tes, ataupun misalkan masa kerja dan sebagainya. Tetapi yang menjadi kekurangan kami pada saat pelaksanaan diskusi adalah laporan kondisi aparatur di setiap kabupaten kota itu masih sangat minim. Masih ada sekitar 234 daerah tadi yang belum melaporkan, sehingga pada saat kami ditanya, kami belum bisa menyajikan data secara komprehensif. Sehingga diskusi itu menjadi kurang efektif, begitu Pak Ibu. Sehingga kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Ibu yang belum mengirimkan laporan atau belum mengusulkan kebutuhan, paling tidak usulan kebutuhan itu dipenuhi, karena di situ akan ada data-data lain yang kami mintakan, nanti bisa kami gunakan untuk proses penyusunan kebijakan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan BKN untuk proses seleksi P3K, jadi ada syarat wajib, tadi peluang sertifikat diklatnya syarat wajib sudah kami sampaikan. Kemudian terkait penyusunan strategi kebijakan nasional P3K Bapak Ibu, di mana sesuai PP 49 tahun 2018, itu tenaga harian lepas hanya bisa dipekerjakan hingga November tahun 2023. Nah, kalau hanya November 2023, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana nasib rekan-rekan damkar kita yang sebagian besar tadi 73%-nya masih berstatus tenaga harian lepas. Tentu ini harus menjadi PR kita bersama, jangan sampai layanan damkar ini yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar tidak terurus dengan baik atau terbengkelai malah, karena mobilnya semua parkir, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang nyetir, nggak ada yang mengoperasikan. Nah, ini tentu harus kita bahas bersama supaya hal tersebut tidak terjadi. Karena kemarin Menteri Pan-RB 2 hari yang lalu sudah memberikan statement yang begitu keras, Bapak Ibu, ada ancaman pidana bagi pemerintah daerah yang masih ngotot untuk rekrutmen tenaga harian lepas untuk honorer. Nah, ini tentu juga harus kita imbangi, diskusi lagi, jangan sampai nanti teman-teman kita tidak termanage dengan baik. Kemudian selain itu kita juga akan melakukan evaluasi keterisian formasi P3K Bapak Ibu. Di data kami ada beberapa daerah, lumayan banyak sebenarnya yang memiliki formasi P3K, ada 153 daerah untuk formasi tahun 2022, di mana beberapa daerah itu ada formasi untuk jenjang pemadam kebakaran terampil. Nah, usulan kami sesuai dengan jenjang pendidikan, syarat jenjang pendidikan yang diatur di Peraturan Menteri Pan-RB nomor 16, itu kan sebenarnya diatur minimal SMA sederajat. Usulan kami juga masih seperti itu, untuk terampil pun juga SMA sederajat. Tetapi ternyata pada saat dibuka, itu untuk terampil masih dipersyaratkan D3. Sehingga banyak pemerintah daerah yang formasi terampil itu kosong, Bapak Ibu. Tidak terisi. Karena ya itu tadi, tenaga honorernya tidak ada yang memiliki jenjang pendidikan D3. Gitu. Karena biasanya dari orang luar itu untuk mendaftar formasi pemadam kebakaran itu masih minim sebenarnya. Walaupun ada, tapi persentasenya masih sangat kecil. Sehingga nanti Bapak Ibu pada saat pengusulan formasi, silahkan dimaksimalkan untuk diusulkan di jenjang pemula saja. Untuk operasional Bapak Ibu ya, walaupun nanti
pada saat pemberian tugas di lapangan, misalkan yang bersangkutan sudah lulus P3K, tapi pada saat pemberian tugas di lapangan silakan dibagi ke tugas-tugas yang lain, tidak masalah. Yang penting terangkut dulu di P3K. Nah, kalau memang dibutuhkan analis kebakaran dengan jenjang pendidikan sarjana, itu kami persilahkan juga. Tugasnya ada terkait dengan pencegahan. Mungkin demikian Bapak Ibu dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita lebih diskusi intens untuk nanti terkait dengan pengusulan kebutuhan. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan tidak perlu mengusulkan lagi. Nah, tinggal yang belum saja. Nanti silakan mengusulkan. Untuk kebutuhan tetap dihitung per jenjang Bapak Ibu ya. Dengan nanti rumusnya file Excel-nya bisa dibagikan ke grup chat kalau bisa dari rekan-rekan Subdit mau dibantu. Kalau tidak, nanti silahkan kontak ke helpdesk SDM Damkar atau email, nanti akan coba kami balas. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kami lanjutkan dengan proses diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Grace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal yang tadi menjadi perhatian pencermatan terkait nasib teman-teman tenaga yang akan Bapak Ibu tanyakan nanti pada sesi. Selanjutnya tadi kalau kita melihat data ada, karena pada sesi ini adalah beberapa wilayah yang ada di Sumatera, ada beberapa daerah kabupaten kota yang belum menyampaikan permohonan rekomendasi kepada kami. Nah, itu menjadi tugasnya provinsi juga untuk mendorong kabupaten kota yang ada di wilayah masing-masing dilakukan pendataan daerah mana saja yang belum menyampaikan permohonan rekomendasi kepada kami ya untuk segera ditindaklanjuti. Kita buka sesi diskusi pada siang hari ini. Disilakan 3 penanya dulu Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau akan ada yang ditanyakan terkait mekanisme P3K nanti ke depannya 2023 ini seperti info Pak Singgih tadi sudah dibuka untuk informasi. Bapak Ibu juga disilakan untuk langsung koordinasi dengan BKD masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Pak Immanuel Tarigan. Nah, Pak Daniel dulu, Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Bapak dari daerah mana ini? Sumatera. Pak Daniel, kami belum bisa mendengar suara Bapak. Mungkin Bapak Ibu yang lain sambil menunggu Pak Daniel, silahkan. Mungkin bisa menggunakan raise hand, Pak, biar kami bisa melihat siapa yang akan bertanya. Pak Daniel, kami belum bisa mendengar suara Bapak. Pengaturan mic-nya mungkin Pak Daniel karena di situ nggak bergerak. Izin Bu Gris, mungkin sambil menunggu penanya yang lain, saya sampaikan juga satu slide sedikit saja terkait dengan hasil rekapitulasi usulan Bapak Ibu. Jadi ini filenya nanti juga akan dibagikan oleh rekan-rekan Subdit di kolom chat, silakan di-download. Ini rekapitulasi sudah kami susun daerah-daerah mana saja yang sudah mengusulkan. Jadi ini Aceh itu baru 11 daerah yang sudah mengusulkan. Kemudian Sumatera Utara itu baru 12
daerah, kemudian Riau baru 11, Kepulauan Riau 6, Sumatera Barat itu 16, Sumatera Selatan ini sudah semua, 1 provinsi dan 17 kabupaten kota. Kemudian Jambi itu 6, Bangka Belitung ini sudah semua, 1 provinsi dan 7 kabupaten kota. Kemudian Lampung, Bengkulu, Lampung kemarin ya, Bengkulu 7, nah sudah. Nah Bapak Ibu, kami tekankan juga untuk jumlah formasi yang diberikan, itu jangan seluruhnya digunakan untuk seleksi P3K. Tapi kalau untuk jenjang-jenjang awal ini tidak masalah. Gitu. Misalkan ini analis pertama, gitu. Misalkan ini di mana ya? Sumatera Selatan, gitu. Ini rekapitulasi 1 provinsi, kabupaten kota, Bu ya. Misalkan ini damkar terampil, saya ambil contoh damkar terampil saja. Katakanlah ini formasi untuk kota Palembang, kebutuhan untuk kota Palembang misalkan. Ada 1.203 kebutuhan di damkar terampil untuk kota Palembang. Jangan seluruhnya Bapak Ibu angka 1.203 ini seluruhnya dihabiskan untuk seleksi P3K. Tapi Bapak Ibu nanti harus menyusun data seperti ini di bagian kepegawaiannya untuk menghitung kebutuhan untuk yang masuk dari jenjang yang lebih rendah. Misalkan tadi Sumatera Selatan. Nah, ini 1.203. Misalkanlah ada 10 orang yang damkar pemula PNS yang akan naik jenjang ke sini. Nah, kalau angka 1.203 ini sudah habis, sudah tidak ada kebutuhan, berarti kan tidak ada lowongan. Nah, yang mau naik jenjang ke sini, mereka akan tertahan. Mereka tidak akan bisa naik jenjang jabatan, karena rumahnya sudah tidak ada. Nah, itu Bapak Ibu di bagian kepegawaian dinas juga harus mencermati hal-hal berikut, supaya teman-teman nanti pada saat akan kenaikan jenjang itu tidak terkendala. Itu karena beberapa daerah terkendala kenaikan jenjang itu biasanya karena tidak ada formasinya, tidak ada kebutuhannya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nanti file ini akan diberikan oleh rekan-rekan. Mungkin cukup sekian, Bu. Ya, terima kasih. Silakan Pak Zamhari Nawawi. Silakan Pak. Yuk, Pak. Oke, Pak. Selamat pagi. Pagi Bapak, silakan. Iya, saya Zamhari Nawawi dari Damkar Provinsi Sumatera Selatan. Ingin menanyakan mengenai pengaturan pelaksanaan diklat bagi tenaga harian lepas atau honorer yang dilaksanakan melalui in-house training. Keluarnya surat Kementerian Dalam Negeri kan 19 Januari kalau tidak salah tadi. Sedangkan anggaran kita tahun 2023 sudah dibahas di tahun 2022. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk menganggarkan in-house training di tahun 2023 kecuali di ABT. Jadi maksud saya ke depan peraturan-peraturan yang akan dibuat sebaiknya keluar sebelum anggaran keluar, dianggarkan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan pusat. Jadi kalau untuk in-house training, jadi sudah kita anggarkan. Kalau seperti tahun ini, otomatis kita harus merubah anggaran di ABT. Dan kalau seandainya pun ada kesempatan untuk tenaga harian lepas atau honorer ini ikut diklat pemadam 1, baik di Bogor, Bandung, ataupun di Ciracas, apakah masih dibolehkan begitu, Bu? Terima kasih. Itu saja, Bu. Ya. Terima kasih Pak dari Sumsel. Selanjutnya Pak Indra Gunawan dari Selatan. Silakan Pak.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kabid Damkar dari Kabupaten Lombok Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nama saya Indra Gunawan. Saya ingin menanyakan terkait mengenai usulan kebutuhan formasi P3K untuk JF Damkar dan analis kebakaran. Tahun kemarin kami sudah mengusulkan ke Kemendagri tentang usulan tersebut dan sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kemendagri. Kemudian sudah kami tidak lanjuti untuk mengirimkan rekomendasi tersebut ke Kemenpan RB. Namun secara teknisnya, apakah kami harus menunggu dulu surat balasan dari Kemenpan RB, baru nanti BKPSDM dari kabupaten kami mengusulkan formasi pengangkatan P3K-nya, atau bisakah langsung nanti dari BKPSDM atau BKD dari kabupaten kami mengusulkan langsung formasi P3 tersebut? Itu yang ingin kami tanyakan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait mengenai diklat P3K, sama seperti yang disampaikan oleh Kabid Damkar Provinsi Sumatera Selatan, Pak Jamhari Nawawi tadi, tentang diklat P3K dan sebagainya, hendaknya itu disampaikan ke kabupaten kota pada sebelum penganggaran, seperti itu. Karena sekarang ini, seperti tahun ini, kami sudah menganggarkan kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran. Nah, kegiatan tersebut tentunya akan kami laksanakan di kabupaten. Kalau untuk in-house training tentunya ada syarat-syarat yang harus kami penuhi terkait anggaran tersebut. Nah, syarat-syarat ini terkendala bagi kami di pemenuhannya. Apalagi kami harus mengakomodir bagi pelatih, instruktur yang nanti akan kami datangkan dari lembaga diklat dari pusat seperti itu. Nah, jadi satu kata kami dengan provinsi hendaknya disampaikan kebijakan tersebut sebelum adanya penganggaran dari kabupaten kota seperti itu. Demikian mungkin itu saja dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Daniel, selanjutnya silakan. Ya, Pak Daniel, kami belum bisa mendengar. Suara Pak Daniel belum bisa terdengar. Dilanjut dulu ya dengan Bu Mai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Bapak Ibu Kemendagri, saya ingin bertanya terkait dengan pelaksanaan kegiatan diklat atau in-house training yang bakal kami laksanakan di bulan depan. Itu tadi setelah saya mengikuti slide yang disampaikan, itu ada keterangan kalau bahwasannya sebelum pelaksanaan itu wajib mendapatkan rekomendasi dan kode verifikasi. Terkait perihal tersebut, bagaimana kami bisa mendapatkan wajib rekomendasi dan kode verifikasi tersebut, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. 3 pertanyaan dulu ya, dari 3 pertanyaan nanti akan kami jawab. Silakan Pak Singgi mungkin. Siap Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan dan masukan Bapak Ibu ya, tadi disampaikan juga oleh Pak Zamhari dan juga Pak Indra Gunawan. Memang Pak, untuk in-house training ini memang kami sedikit terlambat Pak ya, karena Permendagri-nya baru terbit di tanggal di bulan Desember tahun 2022, sehingga juga proses penganggaran di tahun 2023 pun juga sebenarnya sudah selesai. Tetapi ini sebenarnya juga sebagai penekanan kembali, sebagai dasar pemerintah daerah untuk melakukan diklat, tidak harus tahun ini Bapak. Jadi tahun ini masih kami ibaratnya sebagai permulaan saja dulu. Kita lihat seberapa besar pemerintah daerah untuk proses sertifikasi aparaturnya melalui in-house training. Nah, nanti setelah itu akan kita lihat untuk kapan akan kita mulai, paling tidak tahun depan, sertifikat itu bisa menjadi syarat wajib. Itu Bapak Ibu. Jadi tahun ini coba disusun dulu, direncanakan dulu
penganggarannya seperti apa, baru diajukan untuk misalkan di perubahan ataupun di anggaran tahun depan. Kami persilahkan. Kemudian untuk honorer Bapak Ibu yang di Bogor, Ciracas, dan Bandung di Permendagri 86, tempat-tempat tersebut memang sudah disebutkan sebagai tempat penyelenggara diklat. Tetapi di situ hanya dikunci bagi PNS dan P3K. Oleh sebab itu, dan Redcar Bapak Ibu, oleh sebab itu kami mengeluarkan surat tersebut sebagai dasar untuk pelaksanaan diklat bagi tenaga honorer itu silahkan dilakukan in-house training saja. Karena lebih efektif secara penganggaran, juga akan lebih minimal Bapak Ibu. Jadi silahkan diikuti saja surat terkait dengan in-house training tersebut. Kemudian terkait dengan usulan kebutuhan Bapak, jadi kami sampaikan kembali, usulan kebutuhan tersebut bukan usulan kebutuhan P3K. Itu adalah usulan kebutuhan jabatan fungsional. Bisa diisi P3K, bisa diisi untuk CPNS, bisa diisi untuk perpindahan jabatan, bisa diisi untuk jalur formasi. Jadi kebutuhan yang nanti disampaikan usulannya kepada kami, kemudian kami terbitkan rekomendasi, itu bukan kebutuhan atau rekomendasi usulan kebutuhan P3K saja. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah menerima rekomendasi dan sedang proses untuk mendapatkan persetujuan Menteri Pan-RB, silahkan sembari menunggu tersebut juga diusulkan formasinya Pak. Itu diperbolehkan. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB, silakan saja Mas, nanti kami bantu untuk proses verifikasinya, tidak masalah. Jadi tidak harus menunggu persetujuan itu terbit. Nanti pada saat pengusulan formasi silahkan juga dilampirkan rekomendasi dari kami, juga tidak masalah. Seperti itu Bapak. Kemudian untuk pelaksanaan in-house training dari Kampar, kalau tidak salah surat sudah masuk Bu ya, nanti sudah dijadwalkan besok kalau tidak salah Bu ya. Besok untuk kita agendakan rapat koordinasi Bu antara kita dengan Kampar. Nah, nanti setelah kita rapat koordinasi, nanti akan kita bahas beberapa hal terkait dengan kesiapan Sarpras dan calon peserta, baru nanti akan kita verifikasi, kita terbitkan rekomendasi dan kode verifikasi untuk para peserta. Mungkin seperti itu Bu Grace. Terima kasih Pak Cindy. Jadi seperti itu ya. Secara administrasi sudah masuk ke kita, sudah juga mendapat disposisi. Besok terjadwal untuk koordinasi lebih lanjut. Selanjutnya Pak Daniel dulu, silakan Pak Daniel. Sesi kedua dibuka. Mudah-mudahan tidak terkendala. Silakan Pak. Halo Tes, udah dengar Ibu? Dengar, silakan Bapak. Baik, Ibu terima kasih waktunya. Yang pertama, kemarin saya sudah pernah koordinasi sama Ibu Ajeng terkait dengan tindak lanjut kebutuhan surat kami tanggal 31 Agustus 2022 terkait penyampaian perhitungan kebutuhan JF Damkar dan JF Analis Kebakaran, tapi kami belum menerima Bu surat tindak lanjut dari Kemendagri. Nah, sampai saat ini kami belum pegang. Jadi kami butuh suratnya untuk segera kami tindak lanjuti juga ke Menpan RB tadi sesuai arahan. Terus yang kedua terkait dengan jabatan fungsional. Itu ada juga kan jabatan fungsionalis umum Damkar. Seperti saya contohnya Bu. Nah, ini kan saya sudah jabatan fungsionalis umum tapi untuk analis Damkar. Apakah itu bisa kita pindahkan jabatan fungsional umum teman-teman yang lain ke jabatan fungsionalis umum analis Damkar? Karena kan ada JFT analis Damkar pertama, muda, dan madya. Nah, bagaimana tingkat perbedaannya, Bu? Itu yang dua pertanyaan saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Baik. Pak Daniel, selanjutnya Satpol PP Kabupaten Jembrana. Ya. Terima kasih, Tes. Bisa didengar, Bu? Bisa, Bapak.
Baik, selamat siang. Kami dari Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali, ingin menanyakan perihal permasalahan P3K untuk pengangkatan tenaga kontrak yang di Kabupaten Jemberana ini sangat minim, Bu. ASN kami di sini hanya 17 orang, sedangkan yang tenaga kontrak itu ada 21 orang. Nah, itu sedangkan tadi kami dengar itu sudah dikirim surat ke BKN, ke Badan Kepegawaian masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi itu per bulan Mei. Nah, sedangkan kami di sini sama sekali tidak tahu tentang ada surat atau masalah pengangkatan untuk P3K dan CPNS. Itu, Bu, yang kami dengar tadi. Nah, itu sehingga di BKSDN itu kan bisa memberikan informasi yang dikirim ke Badan Web Pusat, BKD Pusat. Nah, itu tata caranya gimana, Bu? Ini yang ingin saya tanyakan. Nah, karena tenaga kontrak kami sangat minim, nah, tidak ada pengangkatan ke P3K. Nah, terus masalah damkar, masalah mobil itu apa tidak ada, Bu, dari Kementerian Dalam Negeri itu, karena kami sangat minim punya mobil damkar, Bu, yang ada di Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Itu yang saja yang ingin saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dari Jemberana. Keterlambatan dalam menerima informasi dari kami ya Pak ya. Kita mendapatkan informasi segera ditindaklanjuti untuk hitungan kebutuhan. Satu lagi Indragiri Hulu, Pak Hengki Damkar, silakan. Pak Hengki, kamu belum bisa mendengar suara Bapak. Ya. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf tadi belum di-unmute. Pertanyaan mungkin yang pertama, yang kedua mungkin sama yang disampaikan oleh Pak yang dari Kabupaten sama Provinsi Sumsel tadi, Bu. Mungkin perlu penegasan kembali. Nah, terus tambahan lagi, Bu. Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2022 memang bahwasanya memang sudah ditegaskan bahwasanya yang bisa ikut diklat yang di lembaga diklat tersertifikasi artinya ASN dan P3K. Nah, kami mungkin mohon pertimbangan kembali bagi Kemendagri yang ada di Permenpan 86 itu, Bu. Bahwasanya memang kan saat ini yang masih banyak di daerah itu adalah non-ASN yang berjibaku dalam melaksanakan kegiatan pemadaman dan penyelamatan ujung tombak gitu, Bu. Nah, tentu kualifikasi diklatnya itu tentu bukan hanya sekedar bahasanya untuk dalam kegiatan in-house training saja, Bu. Nah, karena kalau di in-house training kan tentu terbatas ilmu yang mereka dapatkan. Nah, kami mohon mungkin pertimbangan kembali, Bu, untuk hal-hal itu gitu. Jadi karena memang kita masih banyak non ASN, jadi mungkin dibuka kembalilah untuk kuota atau kesempatan bagi teman-teman non ASN untuk bisa mengikuti diklat dan 1 dan seterusnya di lembaga diklat yang tersertifikasi Kemendagri. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih, Bu Grace. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pertanyaan. Bapak seperti yang Pak Singgi dulu, silakan Pak Singgi. Saya izin, Bu, mungkin konfirmasi dulu Pak Daniel ini dari kabupaten mana, Bu? Pak Daniel tadi Sumatera Utara. Provinsi ya? Iya Pak, dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara itu sudah ngusul Pak, sudah diverifikasi per tanggal 7 September 2022 dan sudah dikirim melalui email Gmail. Nah, itu sudah dikirimkan kepada pengusul Pak. Yang ngusul awal siapa itu sudah dikirim langsung ke email yang bersangkutan. Nanti mungkin bisa di follow up kembali ke Bu Ajeng ya untuk rekomendasinya kalau memang belum menerima. Kemudian terkait dengan perpindahan dari pelaksana Pak ke jabatan fungsional,
tentu nanti harus ikut uji kompetensi Pak ya, ikut uji kompetensi. Nanti rencana bulan depan akan kita kirimkan surat terlebih dahulu untuk pendaftarannya. Cuma memang nanti untuk penganggaran uji kompetensi itu masih menggunakan retribusi PNBP, di mana untuk peraturan PNBP terbaru itu baru bisa dilaksanakan mulai bulan Juni. Dan untuk uji kompetensi itu biayanya sekitar 1,5 juta Pak. Nanti untuk pendaftarnya, jadi kita dari Ditjen Bina Atwil akan kita verifikasi terkait dengan berkas-berkas persyaratan untuk bisa mengikuti uji kompetensi, kemudian kita kirimkan ke PSDM Kemendagri untuk dapat ditindaklanjuti pemanggilan, pembayaran, dan pelaksanaan uji kompetensi. Nanti kalau sudah dinyatakan lulus atau tidak lulus oleh asesor, baru akan dikembalikan ke kami kembali, ke Ditjen Bina Atwil untuk penentuan rekomendasi apakah yang bersangkutan bisa untuk kenaikan jenjang jabatan, untuk berpindah ke jabatan fungsional atau tidak. Begitu juga sama dengan Jembrana, Pak. Jembrana juga waktu itu sudah kami kirimkan ke, sebentar saya cek Jembrana, itu juga sudah kita verifikasi per tanggal 7 September dan sudah dikirimkan ke email pengusul. Nanti silakan koordinasi ke Helpdesk terkait dengan rekomendasinya jika belum menerima, Pak. Nanti yang perlu dikawal berarti adalah terkait surat persetujuan dari Kementerian Pan-RB, berarti Bapak harus mengusulkan persetujuan, ini biasanya harus tanda tangan Sekda Pak ya, pasti melalui BKD juga, dan juga nanti pengusulan formasi, karena paling lambat ada 30 April, jadi segera koordinasi dulu dengan BKD setempat. Pak, nanti bisa kami bantu kontaknya, nanti bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan Subdit Sarpras Pak terkait dengan mekanisme apakah terkait nanti ada bantuan Sarpras atau tidak, nanti akan lebih paham jika teman-teman dari Subdit Sarpras yang akan menjelaskan. Nah, kemudian terkait dengan Permendagri Diklat Pak ya, memang benar Pak, di Permendagri tersebut itu hanya ASN dan P3K saja yang boleh dilakukan diklat yang disebutkan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Karena untuk pengaturan tenaga harian lepas itu sudah tidak diperbolehkan, Pak. Jadi pada saat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, konsideran tenaga harian lepas itu sudah tidak diperbolehkan. Di peraturan apapun bunyi-bunyi tenaga harian lepas, honorer atau non ASN, Pak ya, itu sudah tidak diperbolehkan karena sebenarnya peraturan kan sejak 2018, Pak. Tapi ternyata kan sejak peraturan perundangan itu diterbitkan, masih juga untuk rekrutmennya rekrutmen honorer, gitu Pak. Jadi untuk in-house training, Bapak jangan khawatir ilmunya terbatas, karena pelatihnya sama Pak. Pelatih yang dipakai di Bogor, yang di Kemendagri, terus kemudian yang di Ciracas, yang di Bandung, di mana-mana itu sama saja. Nanti pelatih kita yang tugaskan juga. Materi kita yang standarkan, nanti materi kita yang tentukan. Sama saja Pak, jadi jangan khawatir untuk kualitas in-house trainingnya akan menurun. Kami pastikan juga materi-materi yang disampaikan sama, kalaupun nanti Sarpras, nanti bisa dimaksimalkan dengan yang dimiliki oleh Pemda. Jadi Bapak juga harus berkoordinasi dengan misalkan kalau untuk latihan rappling misalkan ya, nah Bapak silakan berkoordinasi dengan pemilik bangunan gedung di tempat Bapak yang kira-kira bangunannya paling tinggi di mana, silakan koordinasi untuk pinjam bangunannya untuk digunakan latihan rappling dan sebagainya, itu lebih efektif Pak. Jadi jangan khawatir kalau terkait dengan ilmu Pak ya, itu sama saja. Mungkin demikian Bu Grace. Ya, terima kasih Pak Singgi. Terdapat beberapa kendala sebenarnya daerah ini sudah mendapatkan rekomendasi dari kami. Tadi internal Bapak Ibu belum terinfo. Ya, mungkin ini menjadi mau ditindaklanjuti ya Bapak tadi dari Jembrana. Itu seperti apa nanti ke depannya. Selanjutnya juga kami sampaikan kalau bisa memang Dinas Damkar masing-masing sudah memegang juga di kepegawaiannya untuk persetujuan kebutuhan yang dari
Kementerian PAN, karena itu yang akan menjadi dasar kita untuk 5 tahun ke depan. Berapa yang disetujui untuk pengajuan nanti, apakah itu P3K, CPNS, dan sebagainya. Itu kita pegang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sesi ketiga untuk pertanyaan. Kami buka lagi Pak Immanuel, selanjutnya Seruyan nanti, dan Pak Andi Irawan. Silakan Bapak Immanuel terlebih dahulu. Kabid Damkar daerah mana Pak? Silakan Pak Immanuel. Terkendala sepertinya Pak Immanuel. Dilanjutkan Pak Damkar Seruyan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rudi Swandi dari Dinas Damkar Surian. Kedengaran Bu? Nah, nih suaranya enggak ada. Yang mau saya tanyakan, jelas. Ya, terkait pengusulan Bu, kita Dinas Damkar Surian ini baru 1 tahun ini menjadi dinas mandiri Bu. Terus terkait jumlah PNS kita ada 16 orang, honornya ada 107, dan baru tahun ini P3K kita kemarin cuma 1 orang menerima Bu. Kemarin usulan kita sesuai kebutuhan, kita hitung dari berapa kecamatan sampai daerah desa-desa terpencil, itu secara garis besar memang memerlukan tenaga PNS yang banyak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, apalagi jabatan fungsional personal yang memang sangat strategis bagi kami Dinas Surian. Nah, yang mau saya tanyakan terkait persetujuan itu Bu, kita misalnya mengusulkan 40 orang ke Kemendagri, terus nanti rekomendasinya keluar 40 orang, apakah nanti di BKAD-nya nanti 40 orang itu juga nanti yang akan mendapatkan rekomendasi P3K-nya Bu? Nah, siapa tahu nanti usulannya 40, ternyata di BKAD cuma 2 atau 3. Itu pertama. Yang kedua, berapa lama Bu prosesnya Bu? Agar nanti saat kami memproses itu, kami ada jenjang waktu. Misalnya ini ada pembukaan P3K, kami jadi ada waktu yang mungkin kami bisa menyiapkan terkait apa-apa bahan-bahan yang perlu diperlukan itu. Apalagi tadi surat persetujuannya harus ditandatangani minimal setda Bu. Artinya kepala dinas nggak bisa berarti bola, kepala dinas nggak bisa. Nah, terkait yang lain Bu, kami sudah memberangkatkan tenaga honorer yang mungkin ke Cilacas terkait aturan pendidikan diklat sesuai 86 tahun 2022. Itu kalau misalnya nanti sudah diklat itu tidak jadi masalah atau jadi masalah Bu? Tahun kemarin kita udah berangkat. Mungkin itu aja Bu yang dapat saya tanyakan, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Silakan Pak Andi Irawan. Pak Andi bisa mendengar kami? Di mute, Pak. Kami belum bisa mendengar Bapak. Silakan Pak Andi. Dari Andi Irawan dari Kabupaten Bangka. Di sini Bu, terima kasih atas rekrutmen untuk tahun 2023 ini mengenai P3K khususnya di Kabupaten Bangka dapat kuota 15 orang Bu. Tapi yang jadi pokok permasalahan di situ Bu, ada kebijakan dari Permen mengenai tinggi badan itu Bu. Nah, tolong diregulasi kembali untuk syarat itu. Terus untuk tahun ini karena jumlah anggota Damkar Kabupaten Bangka itu berdasarkan base data kita ada 57 orang berikut
PNS sebanyak 4 orang, cuman Bu, yang lainnya adalah honorer. Jadi mohon ada kesempatan lebih atau kuota lebih untuk dibuka bagi P3KK khususnya untuk Kabupaten Bangka. Sekiranya cuman itu Bu permohonannya, dan pertanyaan lebih dan kurang mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Andi. Untuk penanya lagi Kabupaten Natuna, Ibu Fatimah, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kedengaran ya Bu ya dari Natuna Bu? Ya, baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan bertanya terkait yang pertama untuk ini masalah P3K untuk jenjang analis kebakaran ahli pertama Ibu. Kebetulan Kabupaten Natuna untuk tahun 2003 ini sudah melaksanakan uji tes untuk P3K. Itu kami mendapat informasi kemarin itu yang sudah direkomendasi, yang sudah dapat persetujuan itu 48 orang. Dan untuk tahun ini Damkar Natuna itu membuka formasi sebanyak 22 orang untuk jabatan pemadam kebakaran. Dan alhamdulillah untuk passing grade yang sudah masuk itu 22 orangnya terisi untuk Kabupaten Natuna. Nah, yang mau saya tanyakan ini Bu, masalah jurusan pendidikan untuk analis kebakaran ini Bu. Untuk analis kebakaran ahli pertama. Ini kan kita diikat oleh jurusan yang memang S1, jurusan apa tadi? Jurusan geografi S1 dan planologi S1 atau D4. Itu jurusan itu Bu, memang sampai hari ini itu tidak ada yang mendaftar kemarin. Jadi kami untuk analis kebakaran jurusan karena kalau memang harus pada jurusan ini sepertinya memang belum ada pelamar yang hari ini masuk begitu Bu. Apakah tidak bisa dipertimbangkan dari masa kerja ataupun kualifikasi lainnya begitu Bu. Karena kalau memang kita diikat oleh jurusan ini sepertinya untuk analis kebakaran itu formasi kami yang sudah ada ini belum bisa terisi begitu Bu. Itu permasalahan yang di Natuna terkait untuk analis kebakaran ahli pertama. Terus yang kedua masalah in-house training tadi. Kita kan juga baru dapat informasi terkait in-house training ini boleh dilakukan daerah dengan menggunakan pelatih khusus dari pusat. Itu hari ini kami juga dari Damkar Natuna sedang membahas rencana kebutuhan anggaran yang kami rencanakan ini di APBDP nanti Bu. Insya Allah Oktober atau November begitu. Jadi kami kan belum mendapat rincian apa saja yang harus kami siapkan terkait untuk kebutuhan pelatih atau kebutuhan administrasi lainnya yang harus kami ajukan ke pusat. Sehingga kegiatan in-house ini bisa dilaksanakan di Natuna. Mengingat jumlah aparatur kami, PNS dan non-PNS itu mencapai 127 orang yang belum punya sertifikat pemadam 1. Iya, jadi kuotanya memang masih ratusan, 127 orang ya Bu ya untuk Natuna. Jadi kami berupaya bagaimana kegiatan in-house training ini bisa meng-cover itu semua, dikarenakan siapa tahu tahun depan atau 2024 ataupun 2025 ke depan dibuka lagi untuk tes P3K, karena kan formasi kami ini masih ada Bu. Hari ini baru disediakan 22 orang dan alhamdulillah itu passing grade-nya lewat semua. Tinggal menunggu pengumuman kelulusan tanggal 18 Bu untuk P3K Damkar Natuna. Ya, jadi kami sekarang wanti untuk
yang peserta lanjutannya, bagaimana mereka ini jika nanti diikat oleh ketentuan yang mengikat bahwa harus punya kualifikasi pemadam 1, ya paling tidak kami memastikan seluruh anggota yang ada di sini ini bisa ikut begitu, Bu. Jadi informasi untuk rencana kebutuhan anggaran untuk kegiatan in-house training ini seperti apa, itu sangat kami butuhkan. Begitu Ibu, terima kasih. Itu aja kayaknya informasi untuk Natuna karena proses P3K sudah berjalan Bu di Natuna dan tinggal menunggu pengumuman. Begitu ya. Baik, terima kasih Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk teman-teman di Kabupaten Natuna. Iya, Bu. Lulus semua. Iya, amin. 3 pertanyaan dari Seruyan, tadi dari Bangka dan Natuna. Izin Pak Singgi. Baik Bu, terima kasih banyak Bapak Ibu terkait dengan pertanyaannya. Terkait dengan Pak Rudi tadi Pak ya, untuk Seruyan itu sudah kami berikan rekomendasi Pak ya. Sudah kita verifikasi, kalau tidak salah sebentar itu per tanggal 30 Mei 2022, dan sudah waktu itu kita kirim hasil rekomendasi tersebut melalui WhatsApp ke ADC Sekda Pak. Jadi nanti tolong dikonfirmasi kembali. Kalau memang belum menerima, nanti silakan kontak ke helpdesk untuk kami berikan salinannya. Untuk proses terkait dengan pengusulan Pak, itu dapur pemerintah daerah masing-masing Pak ya. Jadi rekomendasi misalkan 40 gitu, akan diusulkan ke Kementerian PAN RB berapa, itu hasil koordinasi Bapak dengan BKD, BKAD, Pak, karena kan pasti juga memperhitungkan pengusulan dari instansi lain, dari perangkat daerah lain. Nah, berapa lama, itu tergantung proses internal sendiri Pak, seperti itu kami tidak bisa menjelaskan secara rinci. Kemudian untuk prosesnya, persetujuan dan pengusulan formasi itu bisa dilakukan secara bersamaan, jadi silakan saja. Kemudian untuk seleksi nanti pada saat proses seleksi Pak, proses administrasi sebenarnya ini menjawab Pak Andi tadi ya. Dari kami sebenarnya instansi pembina tidak mengusulkan secara tinggi badan Pak ke Panselnas. Kami juga waktu itu kaget juga kenapa di beberapa daerah, ini sebenarnya Kabupaten Bangka sih yang baru melapor ya, untuk secara tinggi badan. Daerah lain itu nggak ada Pak. Jadi memang secara tinggi badan itu sebenarnya ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009. Itu tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran daerah. Tetapi itu tidak, kami selaku instansi pembina tidak mengusulkan itu ke Panselnas. Jadi yang mengusulkan tinggi badan itu berarti Panselda Pak. Jadi Bapak bisa konsultasi dengan Panselda untuk menghapus syarat tinggi badan itu. Gitu Pak. Jadi nanti silakan dikoordinasikan kembali internal. Kemudian untuk Bu Fatima, untuk update datanya, terima kasih Bu. Ini sebenarnya gambar yang informasi yang cukup menggembirakan sebagai kami. Alhamdulillah formasi 22 orang untuk pemadam kebakaran dengan passing grade 207 itu terpenuhi Bu ya. Tapi kalau boleh tahu Bu, mohon informasi untuk nilai terendah yang didapat oleh aparatur di Natuna berapa Bu ya? Apakah sudah termonitor untuk nilai P3K untuk yang pemula tadi? Di unmute dulu Bu. Oh iya, iya bisa didengar Pak. Bisa Bu. Iya. Jadi gini Pak, untuk nilai terendah memang secara keseluruhan saya juga tidak mengecek sampai ke bawah karena kemarin kan ada 76 peserta yang ikut. Nah, jadi kita memang mereka melihat yang dari atas ke bawah gitu, yang lewat passing grade yang teknis dan juga yang sosial kulturalnya. Begitu. Jadi passing grade yang lewat itu memang pas Pak, 22 orang, nggak lebih satu pun. Pas, jadi nggak pusing memang nanti pas sekali, iya. Jadi kalau misalnya Baik, lebih kan kasihan juga, ada yang harus gugur gitu kan, ya begitu. Jadi menurut kami kalau dari perhitungan kami, insya Allah itu cukup nilainya. Tinggal nanti memang tetap masih menunggu keputusan juga kan, pengumuman tanggal 18 sampai tanggal 26 nanti begitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Fatima. Nilai paling rendah 100. Ada yang menyampaikan ini Pak. 100? Iya. Nilai paling rendah 100. Sudah punya ini Bu, sertifikat dari Kemendagri ada?
Ada yang tidak ada Pak, hanya beberapa enggak. orang saja kemarin. Maksudnya yang 22 orang itu Bu, yang memenuhi passing grade itu paling rendah berapa gitu? Kalau 100 kan berarti boleh memenuhi passing grade ya Bu? Oh enggak, kalau yang itu paling rendah itu 180 yang sosial kultural, kalau yang teknisnya kan 215 Oh, ke berarti atas. 219. Oke. Lewat 207 Baik, lewat Pak. Jadi baik. kita menghitungkan yang 207 ke atas begitu. Jadi pas itu Baik. passing grade-nya 22 orang itu sesuai formasi yang dibuka begitu. Baik, terima kasih Iya. banyak Bu informasinya. Tapi yang itu sayang Pak, yang pemadam kebakaran ahli pertama tadi itu Iya. kita ya sampai pendaftarannya pun nggak ada satupun yang bisa masuk dikarenakan ditentukan oleh jurusan yang harus planologi dan geografi ini tidak ada pelamar masuk kemarin. Jadi sayang formasi itu tidak bisa terisi begitu Pak. Mungkin itu pertimbangan Pak untuk kami di daerah, mohon bantuannya. Untuk kawan-kawan ini apakah bisa kita alihkan dengan pengalaman kerja atau kualifikasi lainnya yang masih bisa kita kejar begitu Pak. Oke. Baik. Untuk apa namanya, memang analis kebakaran ini menjadi dilema Bu ya. Memang untuk jurusan itu sebenarnya sudah dikunci di Peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2019 Bu. Iya. Terkait dengan syarat jenjang pendidikan untuk analis kebakaran. Tapi waktu kita mengusulkan ke Kementerian Pan-RB itu seluruh jurusan itu diperbolehkan mendaftar Bu. Makanya di keputusan Menteri Pan-RB terkait dengan syarat wajib tambahan, syarat tambahan yang bisa digunakan oleh teman-teman calon analis kebakaran jika ingin mendaftar ke P3K itu sebenarnya bisa Bu. Cuman memang kendala waktu itu adalah kami belum mengkoordinasikan dengan tim IT-nya CAT BKN Bu. Jadi untuk jurusan itu memang terkunci di jurusan sesuai dengan SK penetapan formasi. Seperti itu. Oleh karena itu kemarin kami berkoordinasi dengan tim IT-nya BKN, kalau untuk merubah sistem CAT tidak dimungkinkan karena akan mengganggu coding yang lain, maka waktu itu sebenarnya boleh mendaftar, misalkan dikliklah jurusan geografi gitu Bu ya, karena yang muncul itu. Silakan diklik jurusan geografi, mendaftar, tapi yang diupload ijazahnya tidak sesuai dengan itu. Nah, nanti tinggal koordinasi internal antara Damkar dengan Panselda BKD untuk proses verifikasinya. Jika tidak sesuai kan pasti ditolak. Nah, nanti bisa dilakukan sanggah. Pada saat proses sanggah administrasi itu silakan disampaikan dengan menjelaskan ketentuan di keputusan Menteri Pan-RB. Karena di situ sudah kami tuliskan, sudah kami usulkan dan sudah diterbitkan oleh Kementerian Pan-RB, boleh selain jurusan yang ditentukan mendaftar dengan dokumen tambahan Bu, misalkan dokumen pengalaman melakukan pemeriksaan bangunan gedung atau sertifikat inspektur kebakaran jika ada. Nah, itu bisa. Seperti itu Bu. Nanti ini mungkin yang belum terinformasi ke rekan-rekan di daerah, nanti ini masukan juga bagi kami untuk mensosialisasikan jika ada kendala-kendala seperti ini Bu ya. Terima kasih juga untuk ini menjadi pengingat juga Bu. Nanti untuk hal ini akan coba kita koordinasikan kembali dengan BKN dan juga akan kita sosialisasikan kendala teknisnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Untuk syarat masa kerja, kemudian kualifikasi lainnya itu juga sudah kami usulkan Bu ke Kementerian Pan-RB, termasuk kami mengusulkan tidak perlu adanya CAT. Itu sudah kami sampaikan, tapi itu tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi syarat nasional untuk seluruh jabatan fungsional Bu. Tetapi ini juga masih kami koordinasikan kembali supaya teman-teman di Damkar itu ada afirmasi lainnya selain penambahan nilai dari sertifikat. Nah, kemudian untuk in-house training Bu, untuk dianggarkan di APBDP, itu sebenarnya komposisi anggarannya sebenarnya sama Bu dengan kegiatan-kegiatan lain, itu bisa dikelola melalui kegiatan swakelola saja. Jadi komponen-komponen seperti belanja bahan, kemudian paket meeting dalam kota, kemudian jasa profesi, itu silakan diatur saja. Atau sewa misalkan untuk kamarnya, kalau misal tidak di hotel, misalkan di Wisma Koni atau Wisma Pemda, itu kami persilahkan juga. Seperti itu Bu. Jadi untuk pelatih, kalau dari Natuna mungkin nanti tidak harus dari Jakarta juga tidak apa-apa Bu. Nanti kami di beberapa kegiatan in-house training
sudah menggunakan beberapa instruktur di Sumatera kemarin, dari Pekanbaru juga ada, dari Dumai juga ada, dan itu juga sudah tersertifikasi kami, Bu. Jadi tidak masalah, nanti biasanya kami mencarikan instruktur terdekat supaya bisa lebih meminimalisir pengeluaran, lebih efisien dengan tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan kompetensi diklat itu sendiri. Mungkin begitu, Bu Grace. Ya, terima kasih, Pak Singgi. Cukup ya, Bu ya, jawaban dari. Cukup jelas. Masih ada 2 penanya lagi, sesi terakhir. Silakan Pak Nyoman dan nanti setelahnya Pak Amudi. Pak Nyoman Batola, silakan Bapak. Sesi terakhir kita. Bu, terima kasih. Suara saya jelas nggak, Bu, ini? Ya, tapi agak sedikit kecil. Oh, iya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami perkenalkan dulu, saya Nyoman Batola dari OPT Damkar Barito Kuala, Bu. Bisa didengar? Barito Kuala ya, Pak? Ya, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Ibu. Oh, iya. Mohon izin, untuk di daerah kami itu sangat minim sekali petugas yang ada di lapangan, Bu. Kami cuma ada 8 orang yang aparatur sipil ASN-nya 8 orang, itu terdiri dari 5 PNS dan 3 orang dari THL, Ibu. Selebihnya itu kami memanfaatkan tenaga relawan. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, simpel saja, itu apakah kami karena keterbatasan personil di lapangan, apakah bisa kami mengajukan dalam porsi yang lebih banyak lagi? Karena apa? Karena terkait kendala yang di lapangan, Ibu, pemadam kebakaran ini kan harus personilnya yang lumayan banyak. Kebetulan kami kemarin di Kalimantan Selatan, itu tepatnya di Banjarmasin, itu sudah mengikuti in-house training, seperti yang pemadam 1-2 orang, inspektur 1 orang, Bu. Selebihnya ada juga beberapa yang mempunyai keahlian sertifikat, itu cuma beliau-beliau itu relawan, Ibu. Kalau bisa, Bu, ini waktu yang berbahagia banget bagi kami di Barito Kuala, Bu, karena apa? Kami bisa langsung berbicara kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Pemadam Kebakaran, Bu. Kalau bisa, Bu, bisalah porsi lebih kami ini untuk mengajukan aparatur sipil negara ASN itu sesuai dengan keputusan Menteri PAN RB nomor 1103, itu kan jabatan pemadam kebakaran SLTA itu kan bisa menambahkan surat keterangan kerja bagi yang memang benar-benar sudah kita mengetahui bahwa orang itu benar-benar bisa bekerja, Bu, dalam memadamkan api atau penyelamatan yang lainnya. Itu apakah bisa itu nanti dari luar kita menerima, Bu, menerima untuk CPNS atau P3K itu porsinya yang lebih banyak lagi, Bu. Seperti itu, karena keterbatasan aparatur kami di lapangan, Bu, di kantor kami cuma sedikit sekali, Bu. Itu aja, Bu, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mohon arahan lebih lanjut, ya, Bu. Terima kasih Pak Nyoman Barito Kuala. Silakan, Bu. Caranya menerima tidak dari internal Bapak ya, karena minim personil. Selanjutnya Pak Mudi, PT Damkar daerah mana, Pak Mudi? Silakan. Pak Mudi, silakan Bapak. Pak Mudi, kami tidak bisa mendengar. Ya, mungkin kita langsung ke Pak Nyoman saja mungkin, Pak. Pak Mudi, kami belum bisa mendengar Bapak. Mungkin settingan mic-nya mungkin belum diperbaiki, Pak Amudi. Kalau tidak, mungkin nanti sambil saya menjawab.
Bapak bisa ketikkan pertanyaan di kolom chat saja mungkin ya, nanti kalau misalkan ini kami jawab. Untuk Pak Nyoman Baritokuala, Pak, silakan untuk pengusulan kebutuhan, silakan Pak, karena sampai saat ini kami belum menerima usulan kebutuhan dari Baritokuala, Pak. Gitu. Jadi di database kami untuk Baritokuala itu belum mengusulkan sama sekali. Jadi sebentar. Kuala ya, Kalimantan Selatan Pak, yaitu masih cukup banyak yang belum mengusulkan Pak, termasuk Baritokuala, karena yang baru mengusulkan itu hanya Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan, sama Hulu Sungai Utara dan Tapin, sama Banjarmasin. Selain itu belum Pak, nanti setelah ini mungkin nanti Pak Nyoman silahkan menyusun dokumen untuk mengusulkan rekomendasi kebutuhan. Tadi dokumennya saya lihat sudah di-share oleh teman-teman Subdit, Pak, ada file format pengisian kebutuhan. Nah, itu silahkan diisi saja, nanti Bapak Ibu akan sudah langsung mendapatkan hasil penghitungan yang bisa disampaikan ke kami. Jadi itu juga bisa menjadi dasar Pak Nyoman nanti untuk pengusulan kebutuhan Pak yang lebih banyak, karena mengingat jumlah ASN-nya sangat sedikit Pak ya, cuma 5 dan THL-nya hanya 3. Kemudian untuk CPNS Pak, CPNS dan P3K itu prinsip pengadaannya berbeda. ASN itu rekrutmen untuk mereka-mereka yang benar-benar terbuka untuk umum sekali Pak. Jadi fresh graduate pun bisa mendaftar. Itu untuk CPNS. Jadi bisa terbuka. Sedangkan untuk P3K itu sampai saat ini untuk Damkar juga masih terbuka, tetapi dengan catatan yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman kerja. Jadi fresh graduate itu tidak bisa mendaftar untuk P3K. Gitu Pak. Cuman prinsipnya tadi yang saya sampaikan, pengalaman kerja ini bukan pengalaman kerja bekerja di organisasi. Misalkan bekerja di Damkar, bukan begitu, tetapi pengalaman kerja pernah melakukan kerja sesuai dengan tugas jabatan. Kalau formasinya pemula ya harusnya yang dikasih surat keterangan kerja adalah mereka-mereka yang pernah bekerja melakukan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, bukan tugas administrasi di dinas, di Satpol PP dan sebagainya. Itu Pak ya, itu yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian untuk proses mengeluarkan surat rekomendasi. Sedangkan nanti dari instansi swasta itu ada rekomendasi tersendiri dari instansi mereka. Nah, nanti juga peran dari BKP SDM, BKD-nya sebagai bagian dari panitia seleksi daerah untuk proses verifikasi administrasi ini menjadi penting untuk siapa-siapa saja yang bisa diloloskan. Mungkin itu Bu, termasuk tadi Dairi mungkin juga kalau terkait dengan kebutuhan sama Pak ya, prinsipnya Kabupaten Dairi juga belum mengusulkan kebutuhan, jadi silahkan diusulkan dulu kebutuhannya, baru nanti dilakukan proses proses pengusulan penetapan kebutuhan, kemudian juga proses pengajuan formasi lebih lanjut. Mungkin begitu Bu. Terima kasih Pak Singgi. Mungkin 2 penanya lagi di sesi terakhir. Pak Mudi, sudah bisa kan? Silakan Pak Mudi. Kami belum bisa mendengar Bapak. Pak, coba lagi Pak Mudi, coba Pak Immanuel Tarigan, tadi terkendala juga. Silakan Pak. Selamat siang. Untuk sumber Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Tanjung Balai menyampaikan sedikit informasi bahwa dari kabupaten mana Bapak izin? Dari Damkar Satpol PP Kota Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai. Untuk informasi kepegawaian di Damkarnya itu kami ada 15 orang PNS dan juga 115 tenaga honorer atau PHL. Jadi yang kami mau tanyakan waktu yang lalu khusus untuk JF, jabatan fungsional yang kami usulkan melalui surat yang ditandatangani PLT Wali Kota kami tanggal 27 Mei 2022. Mungkin sampai saat ini belum ada jawabannya, atau karena belum saya cek dulu
mungkin sudah dikirim atau bagaimana begitu Pak. Itu yang pertama Bu ya. Dan yang kedua tentang in-house training. Itu sebenarnya yang menjadi pelaksananya nanti itu BKD atau bisa juga organisasi perangkat daerah Damkar Satpol PP Pak, Bu. Itu yang mau kami tanyakan sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tarigan. Coba lagi sekali lagi Pak Amudi. Silakan Bapak. Ya Pak Amudi, kamu belum bisa. Ya, sambil dicoba lagi nanti ya Pak. Dua penanya izin Pak Singgi dan Ya, baik Bu dari Kris. Terkait Tokuala. Barito Kuala tadi sudah Bu ya. Dari Tanjung Balai Pak Immanuel, untuk usulan kebutuhannya sudah kami verifikasi per Mei tahun 2022 Pak, dan itu sudah kita kirimkan melalui email. Nanti tolong dicek email pengirim usulan. Kalau tidak nanti silakan chat ke helpdesk, nanti akan kami bantu untuk kami berikan salinannya Pak. Seperti itu. Untuk in-house training Pak, panitianya kami persilakan di internal. Pada prinsipnya dari Dinas Damkar itu bisa menganggarkan. Tapi kalau misalkan Dinas Damkar menganggarkan, kemudian BKD menganggarkan, kan dua-duanya lebih baik Pak. Jadi satu angkatan Damkar, nanti satu angkatan lagi BKD gitu Pak. Nanti jadi bisa bekerja sama gitu Pak. Kami persilahkan saja. Demikian Bu Grace. Ya. Terima kasih Pak Singgi. Terakhir Pak Amudi, sudah bisakah? Terakhir pertanyaan. Terakhir dari Bapak. Ya, sepertinya masih terkendala. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu, Pak Amudi mungkin nanti bisa dihubungi kami melalui helpdesk nanti, pertanyaan apa yang akan Bapak sampaikan kepada kami. Begitu ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu, mungkin kami cukupkan dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kami atas segala masukan. Dan mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan pencerahan terkait info-info terkini dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SDM aparatur Damkar. Terakhir tadi di slide-nya Pak Singgi, kami sudah sampaikan untuk nomor telepon helpdesk yang bisa dihubungi. Segala pertanyaan apapun, silakan Ibu Bapak tanyakan, dan nanti kami berusaha untuk menjawab terkait dengan kendala atau apapun yang dialami oleh Bapak Ibu di daerah. Sekali lagi, karena memang ini usulan kita untuk P3K ini sedang hangat-hangatnya, koordinasi antara Dinas Damkar dengan BKD mohon secara intens terus digiatkan. Jangan sampai terputus, karena memang apabila memang Ibu sudah mendapatkan persetujuan dari Menpan, namun tidak ditindaklanjuti, itu sama saja untuk teman-teman yang tenaga honorer. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan bertemu di lain kesempatan, dan rapat-rapat koordinasi seperti ini mungkin akan sering kita lakukan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua.